Kita akan ikuti dulu diskusi antara Muspida Kota Bekasi dengan dua kubu berseteru dalam konflik pembangunan Gereja Santa Clara di Bekasi Utara. Jadi dalam PPR pasal 14 itu disebutkan rekomendasi adalah dari Kemenak dan FKUB. Jadi bukan hanya dari FKUB saja yang sekarang ini seakan-akan berkembang di masyarakat supaya semuanya paham. Kemenak memberikan rekom, FKUB tidak akan diteruskan. Jadi harus dua-duanya karena aturan itu yang kita pegang. Setelah panitia mendapatkan rekomendasi, maka panitia melanjutkan kepada Badan Pemkot untuk melakukan penelaahan, kajian sebagai bahan pertimbangan kepada Bapak Wali Kota. Dan hasil kajian dan penelaahan dari Pak Kesbangpol berdasarkan rekomendasi dan rekomendasi tadi, maka dilaporkan ke Pak Wali Kota. Selanjutnya Pak Wali Kota membentuk tim yang diketuai oleh Sekpilda untuk mengkaji mulai dari kecamatan, kelurahan, Kemenak, FKUB, dan pertimbangan dari Kesbangpol tadi. Atas dasar penilaian tim pemerintah daerah yang diketuai Sekpilda, ternyata permohonan perizinan itu bisa dipertimbangkan. Atas dasar itulah maka Bapak Wali Kota memberikan keputusan atau surat keputusan tentang perizinan dari Gereja Santa Clara untuk mendapatkan SIPMB. Atas keputusan Pak Wali Kota, maka panitia mengurus perizinan IMB-nya ke BPPT dan BPPT juga tim lagi, akhirnya keluarlah SIPMB dari BPPT nomor tadi. Ada tadi, jangan dulu. Tadi yang urutan tadi. Nah ini, mana perizinannya? Itu tanggal 30 bulan 3 2000. Ya, tanggal 8 Juli 2015. Nah, Bapak Ibu sekalian, supaya Bapak Ibu sekalian lebih jelas, kami hanya mengantarkan urutannya. Kami ingin tim yang tadi dibentuk itu bisa menjelaskan secara singkat di forum ini untuk meyakinkan kepada forum ini bahwasanya perizinannya adalah sesuai dengan prosedur runtutan yang telah ditempuh sesuai dengan peraturan perundangan yang ada. Oleh karena itu saya berikan kesempatan yang pertama kepada tim kelurahan. Silakan, siapa tim kelurahan? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Mohon izin Pak Wali, Bapak-bapak dari Kementerian, dari Dinas Sipil dan Militer, Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara sekalian, Pak Lurah, mohon izin, Camat. Nama saya Muhammad Furqon, kerja di Kelurahan Harapan Baru sejak 2009, melaporkan langsung saja pada tanggal 23 Oktober. Saya ingat waktu itu Pak Lurah saya, Pak Haji Atta Sudiar, 23 Oktober 2014 memanggil kami ke ruangannya. Dia bicara, Pak Lurah saya ini udah almarhum Pak, udah meninggal. Jadi kata dia, Furqon, itu di meja ada surat permohonan izin pendirian gereja, sudah ditandatangani warga RT 02, RT 03 dan di RW 06.
tugas lu katanya. Nah ini saya bahasa saya aja. Tugas lu sama teman-teman yang lain datang ke sana ke lokasi. Cek tanda tangannya itu. Bener nggak? Iya. Nah ini surat tugas saya tanggal 23 November 2014. Mohon izin tadi saya salah sebut 23 Oktober. Nah ini akhirnya dibentuk sama beliau 10 orang. Diketuai waktu itu sekretaris kelurahan saya Pak Hendi Wahyudi Harto. Beliau sudah pensiun. Kemudian 4 kasih saya, kasih Kesos, kasih Ekbar, dan kasih Trantip ikut di lapangan. Nah, ketika sampai di lokasi tanggal 28 kita ketemu dengan warga. Saya kumpulkan warga RT 02 dan RT 03 RW 06 yang tanda tangan untuk permohonan perizinan gereja Santa Clara. Yang nggak bisa baca saya bacain Pak waktu itu. Surat pernyataannya di sini tidak terlampir. Ada juga Pak yang pakai jempol soal itu. Jadi saya bacain. Waktu itu, nih, saya takut ini juga. Makanya saya bacain sampai dia paham. Setelah saya bacain, saya kasih satu-satu. Nih, pelajarin dulu. Itu. Setelah beliau pelajarin, di sini kata-katanya jelas. Sebab kemarin waktu demo kemarin, saya sempat dikeroyok juga. Katanya karena waktu perizinannya warga tanda tangan di belangko kosong. Saya bilang nggak ada, itu ada surat pernyataannya. Saya timnya, saya bilang gitu. Ya tapi karena udah salah, lurah saya sampai saya suruh pulang Pak waktu tempat demo. Pak Lurah balik, Pak Lurah, waktu suasana udah nggak kondusif. Saya bilang gitu. Ini ada surat pernyataannya Bapak-bapak. Dan di sini jelas menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya tidak berkeberatan sama sekali menyetujui serta mendukung didirikannya pembangunan rumah ibadah yaitu Gereja Umat Katolik Paroki Santa Clara Bekasi Utara. Nggak pernah mencabut. Dan waktu itu saya tanya, benar ini tanda tangan bapak-bapak, ibu-ibu? Ya benar. Kalau saya verifikasi di materai 6.000 siap. Siap semua. Mungkin bapak-bapak kenal saya, Pak Mbek, Pak Ngari RT, foto-fotonya juga ada. Jadi nggak ada yang kita rekayasa di bawah. Nah waktu itu ada beberapa orang waktu saya pertama hadir, nggak ada karena belum pulang kerja. Malam berikutnya saya datang lagi. Sisanya itu ada 17 orang apa tuh ya. Nah itu menyusul dan tidak ada paksaan. Ini ada surat pernyataannya. Jadi warga tidak tanda tangan di kertas kosong. Karena selama ini katanya warga tanda tangan di kertas kosong. Sampai sekarang itu berlaku Pak. Jadi kalau kita ngadain rapat di kelurahan, asal tanda tangan udah curiga aja. Jangan ada yang mau katanya. Nah itu. Nah kemudian setelah hasil verifikasi ini kita laporkan kepada Pak Lurah almarhum Pak Haji Atta Sudiar. Pada saat dinyatakan selesai, ada nggak warga tuh yang narik diri? Nggak ada Pak, nggak ada. Semuanya 65 orang, hanya satu yang Ada pernyataan lain selain pernyataan ini yang mereka pegang? nggak ada. Dari tim dia ada apa namanya versi beliau, cuman kan nggak ada seperti pernyataan gini gitu. Mungkin bapak-bapak ibu-ibu ada yang diminta tanda tangan untuk menolak.
setelah tanda tangan ini? Ada? Nggak ada, Pak. Kalaupun ada, itu kan hak hukum seseorang menolak. Kalau ada penipuan oleh kalian sebagai tim, kan ada polisi. Dilaporkan saja ke polisi. Karena yang dikeluarkan itu adalah manipulasi dan penipuan. Ada ranah hukumnya. Nah, kalau 64 ini sampai saat ini ya tidak ada yang merasa ditipu, tidak ada yang merasa dipalsukan, maka kejadian yang kemarin itu sangat bertolak belakang dengan kondisi pemerintahan. Karena pemerintahan ini sekarang ini kan itu kan tadi Pak Ketua FKUB, Kakan Depok sudah, FKUB sudah, Lurah, Camat sudah, Lurah sudah, RT dan RW-nya. Jika di kemudian hari ada persoalan-persoalan itu, satu pintunya adalah yaitu tadi pergunakan hak hukum. Mau persoalan pidananya, pemalsuan, mau persoalan perdatanya. Tapi kalau pemerintah ini saya kira rasanya nggak ada yang lebih adil sudah sedemikian rupa. Nah makanya dibuka saja. Kalau perlu ibu-ibu yang tadi nggak bisa tanda tangan itu suruh ngomong. Ada nggak dipaksakan oleh tim kelurahan, oleh panitia, biar terjawab selama ini memutarbalikan fakta-fakta dalam hidup bermasyarakat berbangsa itu. Kan gampang nih orang ngeluarin WA di sini, padahal hari ini kejadian ini, undangan ini saya kumpulkan gini, biar teman-teman atau yang lain tahu yang sebenarnya. Kalau udah dibikin begini masih ada itu, hanya Tuhan yang tahu. Hanya Tuhan yang tahu. Coba aja, silakan aja, nggak apa-apa. Ya, silakan dianuin nanti apa tuh yang 40 orang itu ada nggak kira-kira pemaksaan, dianggap manipulasi, dianggap penipuan. Kalau dianggap penipuan, siapa yang ditipu? Warganya sendiri ditipu oleh panitia atau panitia menipu warga? Kan gitu, penipuan, manipulasi. Kalau terbesar sudah dijawab, cuma 6.500 meteran. IMB-nya nggak dikeluarkan 15 hektar. IMB-nya cuma 1.500 meter. Karena ada koefisien bangunan, satu dan lain hal. Terus apa lagi? Tidak di lingkungan penduduk. Kalau saya sekarang nanya, ada orang mau bangun masjid di dalam ruang lingkup di lingkungan, nggak boleh, apa yang terjadi? Kan jamaatnya adalah warga, sama dengan rumah ibadah lainnya. Jadi kalau ada kata rumah ibadah itu bukan berarti pura, bukan berarti kelenteng, bukan berarti gereja. Orang sekarang begitu dibilang rumah ibadah sudah identik dengan gereja. Padahal masjid pun juga rumah ibadah. Pada saat saya menerima kemarin penghargaan dari Komnas HAM tentang kebebasan beragama dan berkeyakinan, itu Kabupaten Bantul yang memutihkan rumah ibadah gereja. Saya bilang itu masjid, musola yang di tanah-tanah pasos di komplek perumahan banyak yang nggak punya izin. Kenapa saya bilang nggak punya izin? Nggak mungkin keluar IMB-nya kalau wali kota belum mengeluarkan surat penunjukan penggunaan lahan PSO itu. Nggak akan keluar IMB-nya karena saya tahu berarti banyak masjid yang tidak punya. Nah saya bilang putihkan rumah ibadah itu. Keluarnya hoaknya wali kota akan memutihkan gereja sekota Bekasi. Ya susah kalau warga hatinya sudah seperti itu. Di mana kita setiap hari kita ada kegiatan kita nyanyikan lagu Indonesia Raya. Nah, saya kumpulin itu sekarang supaya apa iya wali kota bohong? Hanya satu prinsip saya bilang, saya tidak bisa ditakut-takuti, saya tidak bisa diancam. Saya bilang, kalau persoalan ini sudah sesuai dengan itu, saya bilang ditembak. Ini keluarnya wali kota siap ditembak kepalanya untuk bertahan. Bukan itu. Saya Al-Furqon di Harapan Indah 13 tahun nggak selesai. Saya berhadapan dengan Habib Rizik sampai ke rumahnya. Alhamdulillah 13 tahun itu sekarang sudah saya serahkan. Al-Furqon, DKM. Ini bukan persoalan gereja aja.
Itu yang namanya Islamic Center dari sejak wali kotanya siapa tuh, bupatinya, nggak selesai. Rahmat Effendi kemarin selesai, bahkan saya namain Nurul Iman Kiai Haji Nur Ali. Betapa menghormatinya saya terhadap almarhum. Nggak selesai dari tahun 86. Udah berapa bupati, berapa wali kota, nggak selesai. Bahkan sekarang kita selesaikan haknya, walaupun masih milik pemerintah, tapi jelas. Yayasan Nurul Iman, ya, Kiai Haji Nur Ali.